'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall in love. 'Cause this is real love. I know it's real love. Gampang mama. Halo mama, nyanyi udah sampai di Taiwan. Yang telah mau tokai, mau tokai. Ijimnya aku, ijimnya weba, cantik kuai, cantik kuai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang kabarnya tajahal, moga-moga diparingi kesehatan jasmani lan rohani lan moga-moga diparingi rezeki sing halal lan barokah amin ya robbal alamin. Moga-moga sing lagi lara iku lagi sehat dan sing lagi sehat moga-moga terus tetap sehat di dalam situasi pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi peraturan, tetap pakai masker ya Maya. Karena Covid ku anak. Oke, di video kali ini saya cuma mau berbagi, mau sharing tentang pengalaman saya kemarin yang belajarin anak saya dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Karena ada beberapa teman yang sama pernikahan Indo-Taiwan, terus anaknya yang tadinya tinggal di Indo, setelah proses dokumen selesai, pindahkan ke Taiwan. Setelah pindah ke Taiwan, dituntut harus bisa bahasa Taiwan. Jadi gimana caranya? Itu gampang banget. Jadi para mama, jangan sedih dulu, jangan down dulu, jangan pesimis. Karena otak anak itu lebih cerdas dari otak orang dewasa ya. Karena kemarin aku itu sempet down, sempet sedih, sempet takut. Anak aku nggak bisa, nggak ngerti bahasa Mandarin, apalagi posisi anak aku itu udah umur 3 tahun kurang 2 atau 3 bulanan gitu. Nah, dimana posisi 3 tahun itu kita di sini udah mau masuk playgroup. Aku khawatir anak aku sampai di sekolah itu nggak ngerti bahasa Mandarin, khawatir teman-temannya ngomong apa terus nggak ngerti, takutnya ntar malah diketawain atau ditakalin gitu. Terus takutnya gurunya ngomong apa juga dia nggak ngerti, ntar takutnya malah jadi minder anaknya gitu ya. Nah di sini ternyata cuma dalam waktu 2,5 bulan anak aku itu udah bisa bahasa Mandarin mak. Gampang banget caranya, cuma 2 langkah mak. Jadi lakukan percakapan itu ke anak dari orang yang terdekat. Satu orang yang terdekat itu siapa? Semisal mamah ya. Jadi orang yang terdekat mamah. Nomor 2-nya itu lingkungan. Kenapa saya sebut lingkungan? Karena dalam bahasa Mandarin itu kadang logat orang itu, setiap orang itu logatnya berbeda-beda. Ada yang kadang aku juga orang dewasa itu kadang udah terbiasa sama logat omongannya suami. Setelah ketemu orang lain, percakapan dengan orang lain, kadang aku tuh masih belibet gitu di otak tuh, apa yang dia maksud dia gitu, karena logatnya beda kadang. Jadi dimana lingkungan itu sangat membantu. Lingkungan itu nggak perlu kita, karena COVID ya, jadi nggak perlu kita harus main kesana kesini, nggak perlu. Jadi yang dimaksud lingkungan itu, dalam satu rumah itu ada siapa aja, kayak selain mamah ya, papa, kakek, nenek, atau adik ipar atau kakak ipar kayak gitulah. Jadi itu sangat-sangat membantu, apalagi kalau dalam satu rumah itu banyak orang, itu sangat membantu buat mempercepat percakapan si anak. Nggak apa-apa si anak belum bisa bahasa Mandarin juga, tapi pertama itu didengarkan. Jadi telinga anak itu dibiasakan mendengarkan bahasa Mandarin, yang mana pelan-pelan dia pasti nge-save. Jadi gini, peran mamah itu, dari orang yang terdekat itu, mamah itu anak nggak bisa Mandarin, tapi terus digembleng terus si mamah ini percakapannya terus pakai bahasa Mandarin. Dari bangun tidur sampai mau tidur, semuanya pakai bahasa Mandarin. Walaupun anak jawabnya masih pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya ya, tetap kita jawabnya itu bahasa Mandarin. Nanti dia pelan-pelan ngerti sama maksud kita, apalagi karena ada gerakan dalam situasi apa itu gitu, anak kan pasti ngerti, anak nge-save. Nah terus peran lingkungan itu ya, tambahin peran lingkungan, kayak papahnya terus sering ajak ngobrol anaknya, kakek neneknya juga sering ajak ngobrol cucunya gitu. Jadi dia pelan-pelan terbiasa, telinganya dia itu pelan-pelan terbiasa, terus lama-lama dia nggak sadar, dia pelan-pelan bisa ngucap bahasa Mandarin. Aku bisa taunya gimana anak aku bisa atau belum bisanya bahasa Mandarin itu, aku lihat pas dia ngelindur. Belum tentu ya setiap anak bisa ngelindur atau enggak gitu. Nah kalau aku itu, posisi anak aku itu kalau ngelindur itu, kalau main terlalu kesenangan gitu, terlalu senang, terlalu bahagia, ataupun terlalu menjengkelkan buat dia itu pasti masuk ke alam mimpinya dia, terus pasti dia itu ngucapin kata-kata. Kalau waktu di Indo itu dia ngucapin kata-katanya bahasa Indo. Nah setelah
Di Taiwan setelah 2,5 bulan itu dia itu ngelindur pakai bahasa Mandarin. Puyao, puyao, puyao gitu. Nah, intinya di situ cuman dalam waktu 2,5 bulan anak udah bisa bahasa Mandarin. Jadi buat para mama jangan ragu, jangan sedih dulu, jangan down ya. Anak itu otaknya itu lebih cerdas dari orang dewasa. Yang penting kita dalam lingkungan anak ini terus digembleng terus percakapan pakai bahasa Mandarin. Dia pasti pelan-pelan masuk. Karena ini sharing-sharing aku waktu pengalaman aku kemarin, karena saya yakin banyak teman-teman juga yang ngalamin kayak aku yang dari Indo ke Taiwan bawa anak dan posisi anaknya itu belum bisa bahasa Mandarin. Yang mana tadinya suami aku juga sempat sedih, aku pengen ngobrol sama anak aku tapi anak aku nggak bisa Mandarin katanya, sedih. Tapi ternyata sekarang anak aku lebih lihai bahasa Mandarinnya ketimbang maknya. Jadi ayo semangat para mama, pasti bisa anaknya bahasa Mandarin ya. Jangan ragu, jangan sedih, karena percuma kalau sedih pun gak ada gunanya gitu. Aku ngerasa kemarin itu aku sempat sedih, sempat down itu, oh ternyata lanfis secen cuman buang-buang waktu doang. Ternyata nggak segawat atau separah yang kita bayangin gitu. Anak itu cepet bahasa Mandarinnya, cepet, maksudnya cepet nangkep bahasanya, apalagi lingkungan mereka di sini gitu. Yang penting kita terus kasih masukan bahasa Mandarin, jangan tambahin bahasa lainnya dulu. Setelah anak kita bisa bahasa Mandarin, nah setelah lancar udah sekolah kan banyak tuh teman-teman pakai bahasa Mandarin tuh ya. Jadi barulah kita di rumah ini tambahin pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Jadi anak kan bisa banyak bahasa Indonesia, bisa banyak bahasa ya, bahasa Mandarin, Indonesia, Jawa gitu. Kalau Inggris kan pasti dalam sekolah itu pasti ditambahin bahasa Inggris. Mau nambahin dalam ngajarin bahasa Mandarin untuk anak itu, nomor 1 itu biasakan telinga mendengar. Maksudnya biasakan telinganya dia itu mendengar bahasa Mandarin. Jadi kalaupun si anak itu ngelihat YouTube ataupun nonton film, kasih dia tontonan yang berbahasa Mandarin, jangan bahasa lainnya, karena itu juga dapat mempermudah dia dalam belajar bahasa. Nah, kalau si anaknya nggak nurut ya tinggal bilangin aja cara kita gimana bisanya supaya anak bisa nurut. Karena bentar lagi mau sekolah apa, jadi harus bisa bahasa Mandarin. Jadi nontonnya yang bahasa Mandarin ya gitu. Nah, terus setelah anak terbiasa mendengar bahasa Mandarin, pelan-pelan pasti dia bisa pengucapannya. 1 kata, 2 kata. Yang sabar, yang telaten, karena setiap perkembangan anak itu beda-beda ya. Yang penting kita tetap semangat, tetap kasih pendidikan percakapan, tetap kasih percakapan rutin ke anak gitu ya. Jadi kayak gitu bisa mempercepat anak dalam bahasa Mandarin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya mau berburu, nyapu ngepel, masak, makan siang, bentar lagi anak sama suami pulang. Ini video singkat aja ya Maya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan bisa tambahkan kritik dan saran. Dan salam untuk para mama, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.